Selamat pagi yang saya hormati Dewan GDK SMA Negeri 2 Sambuang. Pada pagi hari ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 7 akan membahas satu tema penting yang berhubungan dengan tugas yang diberikan oleh pengajar praktik dan juga fasilitator pada kami secara khusus di modul 1.4. Topik utamanya adalah budaya positif di sekolah. Menurut saya ini penting. Kenapa ini penting? Sangat relevan karena berdasarkan rapor pendidikan kita yang baru dirilis beberapa bulan yang lalu, status sekolah kita waspada. Ini menjadi catatan kritis kita. Dan harus ada pembenahan. Memang mindset kita sebagai orang Timur bahwa memang hukuman itu penting diterapkan di sekolah agar siswa itu ada efek cerahnya. Dan saya yakin dan percaya dan semua yang ada di sini memang terbiasa dengan pola itu. Guru juga mengajar dan mendidik kita dulu dengan pola itu juga, sehingga budaya ini sudah mengakar di NTT. Tetapi pada saat ini coba kita melihat seperti apa itu budaya positif di sekolah. Kita akan memasuki materi lebih. Oke. Sekarang kita coba lanjut pada materi budaya positif sekolah. Sekarang kita coba lihat apa itu budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah suatu keadaan atau situasi di mana nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan telah menjadi budaya yang berpihak pada peserta didik. Artinya dapat membiasakan peserta didik yang kritis, memiliki rasa hormat dan bertanggung jawab. Itu yang dikatakan sebagai budaya positif. Artinya semua yang dilakukan oleh siswa itu munculnya dari dalam, tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan atau karena alasan akan dihukum, tetapi muncul dari dalam. Pada bagian kedua, coba kita melihat peran dan tanggung jawab sekolah dalam membangun budaya positif di sekolah itu sendiri. Apa peran dan tanggung jawab kita? Mari kita melihat yang pertama, sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan kebalikannya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila di lingkungan sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Bahwa untuk menciptakan suatu lingkungan positif tidak bisa hanya menjadi domain satu orang guru atau kepala sekolah atau wakil kepala sekolah atau wali kelas atau guru BK, tetapi di sini dibutuhkan kerjasama baik dia sebagai guru dengan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga budaya positif mengakar dan tercipta di sebuah sekolah. Ya, coba kita lihat bahwa ketika kita melakukan sesuatu atau siswa melakukan sesuatu, ternyata dia memiliki 3 motivasi. Motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dalam teori ini tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Ketika siswa datang tepat waktu
hanya karena takut supaya tidak dihukum, supaya ketidaknyamanan. Ternyata ini adalah titik terendah dan motivasi gerak manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi bersifat ekstern. Artinya apa yang dilakukan oleh siswa itu pada prinsipnya supaya tidak dihukum, sehingga variabelnya itu bukan korban dari dalam. Dalam teori ini mengatakan bahwa ini motivasi paling rendah dalam diri manusia. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang kita lakukan semester Ganjar kemarin, di mana siswa yang berprestasi diberikan piagam penghargaan. Namun dalam teori restitusi ternyata itu merupakan tindakan. Coba kita lihat ilustrasinya. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang motivasi ini akan bertanya, apa yang saya dapat apabila saya melakukan? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi itu bersifat eksternal. Kita bisa mengidentifikasi karakteristik peserta didik kita. Apakah siswa ini melakukan sesuatu supaya dapat pujian dari guru? Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Lawson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter diri. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang sana. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan?
Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak TK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi kelas. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Bagaimana memperbaiki? Waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa menurut pemahaman saya. Yang pertama, pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda, dan fungsi ragam bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Yang kedua adalah faktor munculnya ragam bahasa. Yang pertama, topik pembicaraan. Yang kedua, lawan bicara. Yang ketiga, situasi pembicaraan. Di mana situasi pembicaraan itu ada suasana, tempat, dan waktu. Yang ketiga adalah jenis-jenis ragam bahasa. Berdasarkan media, ragam bahasa dibagi menjadi dua, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang digunakan melalui percakapan. Yang kedua, ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis merupakan ragam bahasa yang dilakukan dengan secara tertulis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Sekjen Sanubon, yang terhormat Kepala SMA Negeri 2 Sanubon, yang terhormat Ketua Komite beserta jajarannya, yang kami hormati Romo Rika, yang kami hormati para kepala sekolah, yang kami hormati orang tua wali dari siswa-siswi SMA Negeri 2 Sanubon, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Sanubon, yang kami banggakan siswa-siswi SMA Negeri 2 Sanubon. Singkatnya, hadirin sekalian yang kami muliakan, selamat datang dan selamat siang kami ucapkan bagi kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Puji dan syukur kita haturkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa karena atas segala berkat dan nikmat-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat adanya.